Yang kedua, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita? Halo? Ini pertanyaan apa Pak Hadi kira-kira gitu. Sudahkah kita menjadikan Quran sebagai jalan hidup kita? Kemana? Ini kalau panjenengan yakin ini militan panjenengan. Seperti yakin. Nah, bagi kita yang merasa beriman atau takwa, maka sudah barang tentu untuk memastikan bahwa Quran itu adalah jalan hidupnya. Di dalam Quran dijelaskan masalah fungsi Quran. Kita lihat fungsinya dulu ya. Bisa kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 185 ya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman saida minkum syahra falyasumhu. Dan seterusnya. Ini ayat-ayat tentang poso. Itu disebutkan fungsinya apa? Hudal linnas. Petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu salah satu fungsi. Tapi fungsi yang bagi orang beriman khususnya tadi sudah saya sebutkan. Hudalil mutakin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kemudian juga Quran itu sebagai sifat. Sifat itu apa? Sifat itu obat. Obatnya hati, obatnya sakit biasa bisa. Nah, saya kemarin itu menerangkan tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ternyata juga bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini. Ketika rombongan Rasulullah itu istirahat dalam perjalanan, dia beristirahat di sebuah perkampungan. Kemudian didatangi oleh seorang budak. Dia minta dari antara sahabat itu orang yang bisa menyembuhkan ketua sukunya tadi karena ketua sukunya sedang sakit. Nah, berdirilah salah satu dari sahabat itu tadi mengikuti budak itu tadi untuk mengobati. Nah, setelah diobati ternyata sembuh. Lalu kembali kepada para sahabat tadi ditanya, apakah kamu tadi meruqyah ketua suku tadi? Tidak. Saya hanya membacakan Al-Fatihah. Dan ternyata sembuh. Lalu kemudian dibayari 30 ekor kambing. Dan susunya juga. Lalu para sahabat bilang, wis aja dedek-dedek. Kita tanyakan dulu kepada Rasulullah bagaimana perihal ini. Nah, setelah perjalanan sampai di Madinah dilaporkan kepada Rasulullah bahwa dia telah menjambu itu tadi dengan Al-Fatihah dan dapat bayaran 30 kambing dan susunya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak melarang dan tidak marah, bahkan Rasulullah minta diberi bagian dari pemberian tadi. Itu artinya boleh. Berarti menjambu dengan Al-Fatihah itu dibolehkan. Quran. Karena Al-Fatihah itu termasuk umul Quran. Induknya Quran, ibunya Quran. Nah, ini Qur'annya adalah wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Qur'an itu ma huwa syifa, yaitu apa yang menjadi penawar warahmatun dan menjadi rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman ya. Dua itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Sudahkah kita rela diatur oleh Quran? Tadi sudah ya? Belum ini? Belum. Jadi kita sebagai orang beriman itu wajib rela diatur oleh Quran. Karena indikator orang beriman itu tunduk patuh kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu adalah indikator orang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Bunyinya gini. Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na
wa ulaika humul muflihun. Ora nek serak le. Inamakan qaulal mukminina sak temene ucapane wong mukmin, wong iman iku idza du'u ilallahi wa rasuli nalikane den seru nanggone aturan Allah aturan Rasul liyahkuma bainahum supaya menghukumi antara mereka itu ayaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini ucapan orang beriman. Artinya berarti orang itu rela. Nah tandanya orang itu beriman, rela diatur oleh Islam, rela diatur oleh Quran. Temen lah kita sudah seperti itu. Nah kak temen cocok no ini dengan ini firman Allah. Kita percaya kepada Allah ini loh, dawai Allah, firmannya Allah seperti itu. Ini namanya indikator orang iman. Nah ketika kita menentang dengan ini ya berarti gak cocok itu. Indikatornya gak masuk. Wa ulaika maka mereka itu yang taat sami'na wa ata'na tadi humul muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Ini alasannya kenapa tadi kita rela diatur oleh Islam karena memang indikatornya begitu. Kalau diatur oleh Islam kemudian menentang, ya bukan orang beriman. Yang menentang biasanya orang-orang munafik. Orang munafik itu orang Islam, juga syahadat, juga sholat, juga puasa. Tapi memiliki karakter-karakter yang gak cocok dengan akidah Islam. Maka kalau kita itu menilai orang itu bisa saja. Ya, dari apa yang dilakukan. Karena indikator iman itu kan 3. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Al imanu billah iman marang Allah iku iqraru bil lisan, diekrarkan ya wong Indonesia ngarane ikrar. Diucapkan dengan lisannya. Terus diucapkan dengan hatinya. Ucapan dan hati harus sama. Kalau tidak sama bukan beriman. Contoh maling. Maling sama cekel. Udah sampeyan takon iki mesti gak ngaku. Kaitane gak ngaku nek digebleki ana bukti baru. Antara ucapan dengan hati tidak sama. Lah orang beriman itu antara ucapan dan hati harus sama, kemudian wa amalu bil arkan. Dilaksanakan dengan syariatnya itu. Berarti nglakoni gitu. Lah iki ngaku beriman tapi gak nglakoni, gak salat misalnya, gak masuk. Ya, gak masuk. Karena begini, karena Allah itu sudah berfirman dalam Quran begini, wa minan nasi, lan setengah saking para menungso, wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ngomong ini ya. Qaulu mengatakan. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Lha wis ngomong iman nang Allah, iman nang dina kiamat tuh. Kata Allah masih belum iman. Kenapa kurang satu? Kurang iqraru bil lisan tadi. Apa? Wa amalu bil arkannya. Nah ini penting, makanya amalu bil arkan ini penting. Kita melihat seseorang itu dilihat dari situ bisa. Selain mendeteksi delok KTP ini kabeh ya Islam. Tapi perilakunya belum tentu. Sikap kita kepada aturan Allah bagaimana? Sikap kita kepada Quran bagaimana? Itu ukuran-ukuran semua tentang keimanan. Ini diajarkan Allah kepada kita. Orang itu kadang-kadang lupa soalnya. Lupa kalau dia akan mati dan akan kembali kepada Allah. Lupa ketika di dunia yang dikejar apa? Hanya dunia. Dunia sing lumpuh malah tinggal mati sing duwe anake. Gak dapat apa-apa gitu. Nah kita harus cerdas itu. Nah, urusan dunia itu antara kepentingan akhirat dan kepentingan dunia itu imbang. Nek kapan kita terlalu tinggi kepentingan dunia, akhirnya akhiratnya berkurang. Ya, karena ibadah itu juga perlu dana juga. Kita gak selalu mau kaji nek ganti duit. Ya lu ngono ya gak iso. Kan begitu, bodoh gitu. Dua-duanya itu harus imbang. Okay. Nah itu salah satu contoh kenapa Allah katakan wa ma'hum mu'minin, karena
tidak dilakukan dengan arkan. Nah, ini maka penting kita mendeteksi iman kita itu benar. Ya kita harus melaksanakan arkan itu. Bagaimana Quran membimbing kita? Makanya ini teori gampang, tapi ngelakonnya angel. Gak gampang. Nah ini kalau kita sudah siap betul dengan kehidupan hidup, pahami dengan kehidupan di dunia ini, maka kita akan rela diatur oleh Quran tadi, karena Quran sudah menjelaskan bahwa ciri orang beriman itu nek diseru nang aturannya Allah nang aturannya Rasul itu jawabnya nggih. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami mendurhakai, ndak. Sami'na wa asoina ndak, tapi sami'na wa ata'na. Jadi ata'na asalnya dari kata ato'a. Ono nane berarti kami. Ini sami'na dari arti sami'a. Na berarti kami, sami'na berarti wis. Ini fi'il madzi. Fi'il madzi itu past tense ya, cara bahasa Inggris. Sudah dilakukan. Nah, makanya nanti menerjemahkan Quran atau mentafsir Quran itu kalau sudah 3 item tidak ada. Quran itu dijelaskan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan asbabun nuzul. Tapi semua ayat tidak mesti ada seperti itu. Nah, kalau tidak ada seperti itu apa yang dilakukan? Ya kekuatan bahasa kita. Nah, kalau kekuatan bahasa itu berarti namanya tafsir ra'yi, pemikiran. Nah, sebelum itu harus melalui 3 item itu tadi. Nah, dasarnya ra'yi itu adalah ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman jadi gubernur, Rasulullah berpesan bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum? Dijawab oleh Mu'az bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa'ila mastati, dan jika tidak ada fabi sunati Rasulullah, dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada, dia akan berijtihad dengan akal pikirannya. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Ketika Quran dan sunnah tidak ada. Quran silakan dengan Quran itu apa sih? Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Nikmat itu apa? Bayangan kita nikmati wong sugih, bukan. Menurut Quran orang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dengan beda dengan pemikiran kita. Nah itu makanya kita diperlukan untuk memahami Quran itu kayak apa. Itu terkait dengan apa tadi itu. Sudahkah kita rela diatur dengan Quran? Jawabnya itu. Jangan berarti harus rela diatur dengan Quran kalau panjenengan memang mengklaim sebagai orang beriman. Terus gak beriman, oh bahaya, neraka. Karena nek gak beriman mesti jatuhnya kepada apa? Munafik, fasik, dolim, kafir. Kita harus memposisikan diri sebagai orang beriman. Pasti harus abot bayarannya larang. Larang swarga. Nanti kalau menyesalnya itu bapak orang nanti kalau sudah mati itu menyesal. Baik orang itu durhaka atau tidak, semuanya menyesal. Kalau orang yang baik menyesal itu bukan karena dapat siksa, ndak. Dia getun lapo amalku ben kok didik nek rupa halane kok ngene tak gedhekno amalku. Nah nek wong sing durhaka, dia menyesal kepingin diuripno maneh di dunia supaya dia bisa beramal. Tidak seperti yang dilakukan sebelumnya. Penyesalan orang mati dua-duanya itu menyesal. Jadi kadang-kadang nek nom siji, kata pe ke situ. Tapi ya banyak juga anak-anak muda yang ke situ. Misalnya kayak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu umurnya berapa? 20. Mendirikan Muhammadiyah itu umur 20. Tapi semangat juangnya luar biasa. Bon. Nah, niki